Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan cara budidaya ikan nila di kolam tanah seperti ini ya saudaraku ya. Jadi menggunakan daun tales seperti ini pun ikan ini sebenarnya suka saudaraku. Tidak harus menggunakan pelet, tapi dia seperti ini. Ini suka dia saudaraku. Nah, ini sebenarnya dia suka dengan daun tales itu, tapi kangkung saudaraku yang paling suka. Jadi kalau untuk diambil anakan yang diambil ataupun untuk pembibitan ikan, maka gunakanlah makanan yang nabati dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kangkung, termasuk daun singkong. Karena apa? Karena si ikan ini tidak tertutup oleh lemak daripada perutnya ini tidak tertutup oleh lemak, sehingga dia memproduksi anaknya ini lebih banyak kalau memang si ikan ini kita pelihara untuk anakan. Tetapi kalau untuk pembesaran kita gunakan dengan pelet yang berprotein tinggi. Memberi pakan pun tidak ada batasnya selagi memang mereka lapar. Jangan sampai memberi pakanannya masih terapung di atas air dan menimbulkan keracunan, karena pakan ini akan jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, maka si ikan ini keracunan oleh si pakan ikan yang sisa tadi. Nah, selain kotoran ikan sendiri, selain sisa pakan ikan akan menimbulkan amonia. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu. Tapi kalau saudaraku memang mau penggemukan, pembesaran dalam jangka 8 bulan, dipanen, bobotnya kurang lebih 600 gram sampai 500 gram, maka harus kejar target pakan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada setia Budi Ikan. Nah, kepada pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, segala sesuatu pekerjaanmu harus bersungguh-sungguh. Apapun pekerjaanmu, apapun ikanmu, itu kunci suksesmu di situ. Bersungguh-sungguh. Membuat kolam ya, kita bersungguh-sungguh sampai badan kita mungkin hitam pekat seperti itu. Kita tetap kerjakan karena kita ingin hasil yang maksimal atau yang memuaskan. Maka dari hal-hal kecil, termasuk kamu ini memelihara ikan nila seperti ini, kamu harus banting tulang. Kadangkala kita jadi diomongin orang, belum tentu katanya berhasil dan lain sebagainya, nyatanya kita berhasil, kan seperti itu saudaraku. Karena ikan nila ini, kita usaha ikan nila ini bertahun-tahun saudaraku. Kita punya kolam ini sebenarnya bukan hanya ini, termasuk di sana. Nah, masuk itu tembok, tapi ya saudaraku ya. Nah, tapi yang kita unggulkan yang di kolam tanah saudaraku. Karena kolam tanah ini lebih mudah dalam pengurusannya. Nah, ini saudaraku, ini ikan nila kami menjada wajada bersungguh-sungguh langkau, maka akan mendapatkan iya. Jadi apapun pekerjaanmu bersungguh-sungguh itu saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada pemirsa setia Budi Ikan. Ikan nila ini bukan hanya nila yang warnanya oranye saja ya saudaraku ya, termasuk ikan nila warna hitam ini. Kalau kita memelihara hanya satu jenis warna merah, nanti kadang-kala orang minta untuk rumah makan itu suka yang warna hitam, warna merah nggak mau seperti itu, karena katanya dagingnya kurang tebal, rasanya kurang gurih seperti itu. Nah, kalau memelihara ya kalau bisa dua-duanya seperti ini saudaraku, ataupun tiga-tiganya seperti ini. Ada yang warna perak, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Nah, ini saudaraku, ini ikan nila ini tergolong ikan yang mudah dipelihara. Yang penting airnya supaya sehat, jangan sampai keruh ataupun berbau. Airnya terutama saudaraku. Sudah itu sirkulasi airnya. Memang kadang-kala menggunakan gelembung air bagus,
menggunakan kincir air pun bagus untuk ikan nila. Akan tetapi kita manual karena di sini sering mati lampu, saudaraku. Kalau menggunakan genset nanti biaya untuk premiumnya ataupun pertalite ataupun pertamaknya nggak sebanding, saudaraku. Jadi harus inilah, saudaraku, harus dilatih dari kecil, tidak menggunakan aeratasi ataupun gelembung air. Nah, kami berharap betul dengan pemirsa Setia Budi Ikan supaya kita ini bersama-sama untuk menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan ataupun bisa menguntungkan. Nah, banyak di luar sana yang memberi pendidikan tapi tidak edukasinya menjerumuskan. Memang kalau dibandingkan ikan lele dengan ikan nila, saudaraku, keuntungannya masih untung ikan nila. Asal kita tahu pemasarannya, jangan hanya pemeliharaannya ya, saudaraku ya. Nanti melihara penjualan sulit, kita kan repot, apalagi sampai menggunakan uang bank. Kita berbunga tidak sesuai. Kalau ini daripada wirawiri lebih baik wirausaha ikan seperti ini. Nah, ikan ini tergolong ikan yang mudah pengurusannya dan termasuk tahan penyakit. Ikan nila gips seperti ini, saudaraku, tahan penyakit. Paling musuhnya hanya ular, tapi kalau lokasi kita bersih insya Allah enggak, saudaraku. Ataupun burung. Nah, sekarang burung udah langka karena ditembakin sama manusia. Paling kalau musuhnya manusia dipancingin, musuhnya itu, tapi kan di lingkungan sini lingkungan padat penduduk, insya Allah nggak ada seperti itu. Tapi kalau supaya tidak dipancingin, saudaraku, di dalam kolam ini kita kasih ranting bambu ujungnya itu, kasih 3, 4, 5 biji di sekitar sini supaya tidak dijala ataupun dipancing. Rantingnya yang banyak cabang-cabangnya, jangan ada daunnya. Nanti kalau ada daunnya masuk ke kolam menjadi kotor. Ambil ranting-ranting kecil-kecilnya tuh yang ujungnya itu, masukin ke kolam, insya Allah tidak lagi ada yang menjala ataupun memancing si ikan kita. Nah, ini saya berharap betul kepada pemirsa Setia Budi Ikan, kita bisa berbagi ilmu. Walaupun ilmu saya ini nggak banyak, tapi saya pernah juga memelihara dari kecil sampai besar, sampai penjualan, insya Allah. Jadi kalau ini saat-saat hajatan seperti ini, saudaraku, ini kita lumayan harganya. Bahkan kemarin itu ngambil yang paling besar 1 juta itu cuma ngambil 10 biji, saudaraku. Karena untuk acara, untuk perancisan bahasanya seperti itu. Kalau ikan gurame punya saya itu di kolam sana 1 biji itu ada 250 karena mau hajatan, untuk persiapan hajatan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini kita berharap kepada saudara-saudaraku, bagaimana caranya kita berbudidaya ikan nila yang benar. Karena benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, kepada pemirsa Setia Budi Ikan, yang harus kita lakukan saat-saat seperti ini, musim hujan seperti ini, jangan memberi makan di saat hujan turun ya, saudaraku ya. Ataupun memberi pakan di pagi hari. Karena pagi hari ini termasuk ikan-ikan ini kurang oksigen lah, seperti itu. Jadi kalau oksigennya nanti kita ini ini yang perlu kita sampaikan. Nah, kepada penonton Setia Budi Ikan, yang harus kita sampaikan di sini adalah ikan nila ini kalau ada gejala penyakitnya maka dilempar garam grosok saja, saudaraku.
Nah ini kurang lebihnya dibelikan 4 kilo 5 kilo lah seluas ini. Tabur dari pinggir-pinggir. Garam grosok itu garam yang karungan yang warna hijau itu saudaraku. Jangan garam dibroyodium untuk makan. Tabur. Nah itu bisa menyeterilkan air yang kolam ikan yang ada penyakit. Nah, seperti itu yang kita lakukan untuk penggaraman supaya tidak ada infeksi ataupun ikan kena infeksi seperti itu. Nah, ini memang sulit-sulit loh saudaraku melihara ikan ini kalau kita tidak hati-hati. Karena di musim hujan itu kadang-kala pH-nya tinggi, menyeterilkan air yang menggunakan garam grosok. Tidak ada cara lain. Ini yang pengalaman kami seperti itu. Nah, ini ikannya masih ada yang lapar, kita kasih lagi ya saudaraku. Karena apa? Dia masih muter-muter. Jadi dipakannya disebar supaya rata. Ikannya nanti pertumbuhannya ya besarnya sama seperti itu. Karena kalau nggak kita tabur rata begini, maka si ikan nanti akan pertumbuhannya menjadi kerdil, kadang kecil seperti itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan, tabur yang rata. Nah kan saudaraku, tabur yang rata. Nah seperti itu. Jadi itu saja saudaraku ya, kontennya terlalu panjang nanti ditinggalkan justru menjadi mubazir. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, yang like, yang komen. Semoga panjangkan umur, jauhkan dari penyakit dan musibah, dan limpahkan kesehatan juga rezekinya. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma winalaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wa suyufal muqtalibatah wa sada'idah wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah saudaraku. Tabarakallah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.